Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zahra dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2C, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 122100083. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah saya pelajari. Adapun materi-materi tersebut adalah yang pertama yaitu tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materi-materi tersebut. Yang pertama yaitu tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Menurut Mu'tolhab, filsafat pendidikan Islam pada dasarnya adalah konsep pemikiran pendidikan yang bersumber berdasarkan ajaran agama Islam, yang berkenan dengan hakikat kemampuan manusia untuk dibina, dikembangkan, dan diarahkan untuk menjadi umat Islam, yang secara keseluruhan menjadi kepribadian yang bisa mendalami ajaran Islam. Menurut Murni Titah, filsafat pendidikan Islam juga bisa diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam pendidikan Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Di samping itu, filsafat pendidikan Islam juga merupakan studi tentang penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam, dan selanjutnya memberikan arahan dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Dan kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam adalah tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang ada di atasnya, tanpanya alam semesta, dan sebab-sebab alamiah yang tidak akan pernah dapat menyatakan keberadaannya. Memahami bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Dari sudut pandang lain, alam adalah langit, bumi, bintang, bulan, gunung, dan sungai, lembah, tumbuhan, hewan, manusia, dan semua alam. Ada juga yang disebut dalam syahada alam dan alam gaib, seperti yang ada di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4. Kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam yaitu manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang ini pula, filsafat pendidikan Islam menempatkan posisi manusia dan segala aspeknya dalam konteks pendidikan. Menyimpang dan pemikiran tersebut, pandangan filsafat pendidikan Islam berbeda dengan pandangan pendidikan ilmu yang konsepnya bersumber dari pemikiran para ulama atau non-muslim yang pada umumnya mengingkari ajaran pandangan tersebut. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam yaitu mengkoordinasikan pendidikan atau berbagai prinsip, keyakinan, konsep, asumsi, dan titik tolak yang memiliki hubungan erat dengan praktik pendidikan dalam bentuk tertentu yang saling melengkapi, saling terkait, dan harmonis, yang berfungsi sebagai model dan panduan untuk pekerjaan pendidikan dan semuanya. Aspek proses pendidikan serta untuk kebijakan pendidikan internal negara itu yang dimaksud dengan perspektif pendidikan Islam. Dan kita lanjut kepada materi yang kedua yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Secara harfiah, arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik. Diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika akhlak serta menggali pengetahuan setiap individu secara umum. Adapun tujuan pendidikan Islam ada 6, yaitu 1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. 2. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi ini dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah.
3. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga menyalahgunakan fungsi kekhalifahan. 4. Yaitu membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya. 5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir yaitu membina dan memupuk akhlakul karimah. Baik, itulah semua isi dari materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.